Hello guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal melanjutkan pembahasan Day 4 dari Subtes Literasi Bahasa Inggris SNBT 2025. Buat teman-teman yang belum nonton video yang Day 1 sampai Day 3, bisa tonton dulu videonya yang ini. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Mangkuk Mie Ayam yang udah mengumpulkan nih soal-soal SNBT tahun 2025. Kalau teman-teman ingin lihat lagi nih PDF-nya, bisa klik link my description. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk nyalakan notifikasi karena kedepannya aku bakal buat video yang Day 5 dan juga untuk pembahasan soal-soal teks saintek dan soshum. Karena ternyata banyak juga ya teman-teman yang ingin aku bahas soal-soal teks saintek dan soshum sesuai dengan kisi-kisi SNBT 2026. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya, let's go! Oke teman-teman, sebelum aku masuk ke soalnya, aku mau kasih tahu dulu update beberapa kisi-kisi terbaru tahun 2026, karena beberapa hari yang lalu pemerintah baru aja mengeluarkan framework SNBT 2026. Nah, jadi kalau untuk literasi bahasa Inggris itu ada update yang terlihat itu adalah di bagian topiknya. Jadi untuk topik atau konteks dari teks yang nanti teman-teman temui saat ujian tuh ada 3, secara spesifik ada teks personal, yaitu kita mengapresiasi sastra, dan yang kedua itu ada soshum, ekonomi, sejarah, dan sosiogeografi, dan yang ketiga itu ada teks yang berkonteks saintek, seperti kimia, biologi, dan juga fisika. Nah, itu adalah untuk update di 2026. Untuk yang keterampilan diuji itu masih sama, jadi masih tentang reading comprehension, keterampilan membaca. Lalu untuk jumlah soal juga nggak berubah, 20, dan waktunya juga ada 20 menit. Untuk jenis teks sebenarnya nggak disebutkan secara eksplisit di framework-nya, tapi untuk jenis teksnya sendiri tuh kalau dari tahun ke tahun tuh ada 3, ada opinion thread, terus ada 2 text dengan topik science, lalu ada 2 text tapi dengan topik social science. Levelnya ada B2 sampai C1, jadi upper intermediate sampai menuju advanced. Oke, ini beberapa contoh untuk opinion thread itu adalah dia adalah kolom diskusi dan tabel. Jadi ada orang-orang, terdiri dari 6 orang yang mendiskusikan satu topik. Kayak misalnya di sini itu ada perdebatannya dibuka dengan tema social media itu sekarang has become too political, jadi sangat politis. Beberapa platform itu sebaiknya apakah harusnya dibatasi atau disaring ya konten-konten politis. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Nah, nanti ada orang nih yang setuju, oh iya harus dibatasi. Tapi ada juga orang bilang, oh I disagree, aku tidak setuju kalau di limit. Oh ada juga orang yang nanti, maybe there should be a balance, jadi dia posisinya netral. Ada juga nanti orangnya yang masih belum menunjukkan keputusannya, itu juga ada. Intinya jadi kolom diskusi bisa ada yang pro, kontra, bahkan netral. Lalu untuk yang 2 text science itu berarti ada 2 teks tapi dengan topik science. Bisa tadi ya, bisa kimia, biologi, atau fisika. Dan itu nanti kedua teks ini tuh topiknya sama, cuman yang membedakan adalah sudut pandang antara kedua teksnya ya. Misal teks 1 ngebahas yang general, terus teks kedua yang ngebahas yang spesifik. Terus yang ketiga ada 2 teks social and humanities text, sama kayak teks sebelumnya. Jadi formatnya tuh 2 teks tapi topiknya yang berbeda. Di sini social, dan nanti mereka punya sudut pandang yang berbeda tiap teksnya. Bisa tadi general specific, atau cause and effect, atau pro dan kontra, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, oke, kita lanjut aja ke latihan soalnya. Untuk teks number 1 to number 7, di day 4 ini masih sama ya, dia pakai teks opinion thread untuk membukanya. Kita lihat ke pertanyaan pertama, itu adalah who highlighted the importance of building social connection in order to build self-confidence. Jadi siapa sih yang menyoroti bahwa pentingnya membangun koneksi sosial in order to itu berarti agar bisa membangun kepercayaan diri. Nah coba kita cek satu-satu. Kaleidoskop itu nggak ada di opsi, jadi kita nggak usah baca ya. Kita dari Laura bilang, it seems that you focus more on meeting new people without trying to find the root of your insecurities. Nah dia bilang kamu sepertinya terlalu fokus untuk bertemu dengan orang baru, tanpa mencari akar dari rasa ketidakpercayaan diri kamu. Nah ini adalah hal yang berbeda ya dengan soal, jadi kita skip Laura. Laura bukan jawabannya. Jacqueline bilang, the closest thing I can give you as advice is acceptance. Jadi yang paling terdekat yang aku dapat berikan saran kepada kamu adalah penerimaan.
Once you know you cannot push your problems away from you, you will look for ways to work around them. However, the results are not guaranteed to be helpful. Nah, ini adalah ngebahas hal yang berbeda ya, yaitu adalah tentang penerimaan atau acceptance. Jadi dia penerimaan, tapi ini hasilnya juga tidak menjamin bisa bakal bermanfaat, helpful. Berarti Jacqueline kita eliminasi. Very Lucretia, dia bilang, it may be different for you, but some of my old insecurities developed through pre-rejection. Mungkin ini berbeda dengan kamu, tapi beberapa rasa ketidakpercayaan diri aku yang lama itu karena dia adanya pre-rejection. Jadi dia ditolak secara oleh kelompok teman-temannya ya. Berarti Very Lucretia nggak ngebahas tentang hal ini. Heman, dia bilang, I was an extrovert most of my life, but when I hit middle age, I started experiencing serious social anxiety. Jadi dia sebenarnya extrovert seumur hidupnya. Tapi ketika umurnya 50 tahunan ya, middle age, dia ngerasa ada social anxiety. Seperti dia ngerasa pusing, dizziness, eye pain, berarti rasa sakit mata. Akhirnya dia pergi dari pekerjaan yang harus public facing, berarti bertemu dengan publik, menjadi pekerjaan yang solitary. Solitary itu berarti pekerjaan lebih banyak sendiri. But I'm finding that baby step social interaction have helped me heal. Dia ngerasa kalau misalnya melakukan baby step social interaction, berarti sosial interaksi yang ternyata pelan-pelan ya, baby step, telah membantu dia sembuh. Berarti di sini bukan ngebahas self-confidence ya teman-teman. Berarti pasti jawabannya Clarence di sini. Dan kalau kita lihat dia bilang social interaction tuh bisa membangun kembali kepercayaan diri ya. Social interaction rebuild confidence. Berarti sama ya, who highlighted the importance of building social connection in order to build self-confidence adalah Clarence 788. Oke, kita lanjut ke number 2. The word can in Jacqueline post is used to express. Oke, di sini ada kata can. Kata can itu kan artinya dapat ya teman-teman. Nah, apakah itu menunjukkan ability? Ability itu kemampuan. Atau menunjukkan probability? Probability itu artinya kemungkinan. Atau menunjukkan obligation? Obligation itu artinya kewajiban. Permission itu izin. Dan suggestion itu saran. Oke, kalau kita baca di sini, the closest thing I can give you, berarti kan yang paling dekat yang bisa aku beri kamu, nih sarannya adalah acceptance, penerimaan. Nah, berarti kan ini menunjukkan kemampuan dia tuh paling, sarannya adalah kamu harus menerima. Nah, berarti kan itu menunjukkan kebisaan si Jacqueline dalam memberikan advice ya. Berarti jawabannya adalah yang A, an ability atau kemampuan. Oke, sekarang kita lanjut lagi number 3. Which of the following issues is stated at the beginning of the thread? Kira-kira masalah apa sih issues itu ya? Berarti masalah apa yang dinyatakan pas awal thread ini atau awal utas ini? Kita baca punyanya Kaleidoskop ya berarti, karena dia kan yang ada di beginning, ada di awal utas berikut tersebut. Oke, dia bilang ternyata dia ngerasa I feel so terribly insecure about myself, dia ngerasa tidak percaya diri terhadap dirinya. I don't know how to get close to people because these huge insecurities always come up. Dia nggak tahu tuh cara dekat dengan orang lain karena rasa ketidakpercayaan dirinya yang besar, huge, itu selalu muncul. I know I have to keep trying and meet new people, but it's not getting better gitu. Jadi dia nggak semakin baik. Jadi ternyata dia punya masalah insecure yang ngebuat dia tuh susah untuk bertemu orang baru ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat masing-masing opsi. Efforts of overcoming insecurities. Kalau ini berarti usaha untuk menyelesaikan masalah ketidakpercayaan diri. Nah ini salah karena kalau kita lihat usahanya tuh dia masih gagal dan itu bukan highlight utamanya. Highlight utamanya di sini adalah dia punya insecurity hingga akhirnya sulit untuk bertemu dengan orang. Finding ways to get close to people with insecurity. Cara untuk dekat dengan orang yang punya insecurity atau ketidakpercayaan diri. Salah ya, justru yang insecurity itu dianya, si Kaleidoskop. Ways to get close to new people in a new environment. Kalau ini artinya cara untuk bertemu orang baru di lingkungan baru. Nah ini salah, out of context kita nggak sedang ada di lingkungan baru ya teman-teman. Solving the problems of insecurities by meeting people. Menyelesaikan masalah ketidakpercayaan diri dengan bertemu banyak orang gitu, meeting people. Ini salah karena kita belum solving ya, belum menyelesaikan. Jadi jawabannya adanya personal insecurity, ketidakpercayaan pribadi yang ternyata creates a barrier
to meeting new people gitu. Jadi menciptakan barrier itu batasan ya untuk dia bertemu dengan orang baru. Betul ya, karena dia bilang, I don't know how to get close to people because these huge insecurities always come up. Jadi dia nggak tahu ketemu dengan banyak orang karena rasa insecuritiesnya selalu datang. Okay, let's go to number 4. Number 4, who shared the experience as well as solution about social anxiety by giving evidence. Berarti kita mau tahu siapa yang ngasih experience, pengalaman, dan juga solusi dari social anxiety mereka dengan memberikan bukti. Nah, tadi kan kita udah baca ya di number 1, teman-teman masih ingat nggak nih kira-kira jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah punyanya Heman di sini. Karena kalau kita lihat dia itu kan punya experience ya, punya pengalaman. Dia itu adalah waktu pas umur 50 tahunan jadi social anxiety, tapi dia punya solution nih. Solutionnya adalah finding a baby step social interactions. Jadi dia memberikan langkah yang sedikit demi sedikit untuk interaksi sosial. Dan itu telah membantu dia untuk menjadi lebih sembuh. Have helped me heal. Berarti kalau kita lihat di sini dia ada experience, ada solution sama bukti ya. Buktinya adalah dianya itu sendiri pengalamannya. Jadi jawabannya adalah yang D atau Heman. Oke, sekarang kita number 5, the aim. The aim itu berarti tujuannya, respon Laura tuh apa sih di sini? Terhadap postingannya Kaleidoscope. Nah, kalau kita lihat kan tadi postingannya Kaleidoscope itu nanya ya, ada nggak gitu yang udah bisa melewati fase ini? Nah, fase apa? Fase yang tadi yang ngerasa insecure, terus akhirnya bisa bertemu dengan orang sekarang. Tapi Laura bilang, tampaknya it seems that you focus more on meeting new people without trying to find the root of your insecurities. Dia bilang, Kaleidoscope kamu tuh terlalu fokus nih untuk bertemu dengan banyak orang. Tanpa kamu mencoba mencari root itu berarti akar permasalahan dari insecurities kamu gitu. Berarti kalau kita lihat Laura itu meminta untuk Kaleidoscope untuk berefleksi ya, kira-kira akar permasalahan dari insecurities itu kamu apa dibanding fokus ke meeting new people. Berarti kalau yang A itu menyoroti faktor utama dari masalah insecurity. Tidak ya, dia nggak tahu faktor utamanya apa, tapi dia meminta untuk Kaleidoscope mencari akar masalahnya. Yang B membantu dia untuk menyesuaikan terhadap lingkungan baru ketika sedang mencari proses finding the root of the problem. During the process of finding the root of the problem berarti membantu dia untuk menyesuaikan dengan lingkungan ketika dia sedang mencari akar permasalahannya. Salah ya, walaupun keywordnya agak mirip-mirip tapi dia maknanya nggak sesuai yang dibilang Laura. Tell him to identify the cause of his problem. Itu jawaban yang betul karena artinya meminta dia untuk identifikasi nih, penyebab dari masalahnya apa. Nah, cause itu kan berarti sama dengan root ya teman-teman di sini. Akar masalahnya itu apa. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang let's go to number 6. Number 6, who posted the most relevant response to Kaleidoscope post about being hard to meet people because of personal insecurities. Jadi siapa sih yang paling responnya relevan dari postingan Kaleidoscope yang ternyata terlalu keras ya terhadap dirinya itu dalam bertemu dengan orang karena adanya personal insecurities. Kalau kita lihat kan di sini, Kaleidoscope itu bilangnya kalau dia sangat insecure, terus nggak tahu bertemu dengan banyak orang, dia harus mencoba tapi tetap nggak menjadi lebih baik. Ada nggak orang yang melewati fase ini? Nah, karena dia menanyakannya apakah ada orang yang melewati fase ini, berarti kita harus cari orang yang ngasih tahu pengalaman mereka ya, gitu, dalam melawan atau bisa melewati si insecurity ini. Tadi kita udah baca ya, dan ternyata jawabannya adalah punyanya Heman. Karena Heman itu dia bisa over this phase, dia bisa melewati fase ini dengan cara apa? Oh, ternyata dia menemukan baby step social interactions yang membantu dia sembuh dari rasa anxiety yang dia bilang itu ya di sebelumnya. Yaitu dia memiliki social anxiety waktu umur 50 tahunan. Berarti jawabannya adalah yang di teman-teman yang paling relevan. Oke, sekarang let's go to number 7. What is the tone of the thread? Apakah spekulatif, reflektif, forceful, assertive, apa emotional? Kita coba breakdown satu persatu. Kalau yang A itu spekulatif tuh artinya dia berspekulasi ya.
Kalau spekulasi itu artinya apa tuh? Menduga-duga ya. Nah, di sini apakah menduga-duga? Nanti coba kita cek. Kalau reflektif berarti reflektif atau introspektif ya teman-teman artinya. Atau forceful itu berarti artinya memaksa. Assertive itu artinya tegas dengan pendiriannya. Emosional itu sama ya, artinya emosional juga. Nah, kalau kita lihat di sini itu adalah lebih cocoknya reflektif ya teman-teman. Karena semua orang itu mencoba untuk merenung tentang apa sih tentang social anxiety ini. Kayak misalnya kita lihat punyanya Laura, dia bilang harus cari ya akar permasalahan kamu tuh apa. Terus ada yang bilang acceptance itu hanya penerimaan. Once you know you cannot push your problems away from you, you will look for ways to work around them gitu. Ketika kamu mengakui kamu tuh nggak bisa menghilangkan masalah kamu, tapi kamu bakal mencari cara untuk kita bisa bekerja dengan masalah tersebut. Berarti kan di sini reflektif ya teman-teman. Terus Fairy Lucretia bilang ternyata some of my old insecurities developed through peer rejection. Nah, dia lagi bercerita pengalaman pribadinya, introspektif. Heman dia juga introspektif, bilang dulu ekstrovert, sekarang setelah 50 tahunan jadi tidak, punya social anxiety dan sebagainya. Clarence 788 itu bilang ternyata kita harus melakukan social interaction supaya lebih percaya diri. Nah, itu kan berarti semuanya introspektif ya teman-teman atau reflektif. Nah, jadi itu teman-teman untuk question number 1 to number 7. Sekarang kita lanjut ke soal number 8 to number 14. Di sini kita masuk ke topik yang berkaitan dengan social science. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang mulai dari number 8. According to text 1, what action did some locals take in Barcelona and Mallorca to protest the effects of mass tourism? Berarti kita mau tahu nih aksi apa sih yang dilakukan oleh orang-orang lokal ya di Barcelona dan Mallorca dalam hal mereka tuh sudah memprotes nih dampak dari adanya tourism yang sangat masif. Berarti apa yang teman-teman harus cari sekarang? Scanning keywordnya ya. Scanning keyword yang mengandung kata Barcelona, Mallorca, dan apa sih aksi yang dilakukan oleh localsnya. Mulai dari paragraf 1, ternyata di paragraf 1 ini udah ada katanya itu adalah in Barcelona and Mallorca, locals show symbolic actions. Jadi para localsnya tuh mengeluarkan aksi yang simbolik nih. Apa nih dengan cara apa? They sprayed tourists with water pistol and filled beaches to show how packed they felt. Berarti kalau kita lihat mereka tuh menyiram ya turis tersebut menggunakan water pistols. Terus mereka mengisi pantainya untuk menunjukkan gimana sih rasa padat yang mereka rasakan. Berarti ada dua hal tersebut. Sekarang kita coba lihat di opsi. Apakah ada salah satunya? Kalau yang A itu artinya mengorganisir adanya anti-tourism march. Ini nggak ada ya, kita nggak ada anti-tourism march. Berarti di sini kita skip. Blocking major tourist attractions, kalau ini berarti dia menutupi ya atraksi-atraksi besar untuk turis. Ini salah. Yang C, sparing tourists with water pistols, itu sama ya, menyiram turis itu menggunakan water pistol, sesuai dengan yang tadi di sini teman-teman. Jadi jawabannya ada langsung ketemu yang C. Oke, sekarang number 9 ada kata the phrase cutting down in text 1 paragraph 2 is closest in meaning to. Kayak ada frasa cutting down. Cutting down kalau teman-teman lihat dari sini artinya apa nih? Bisa memprediksi nggak nih? Asal kata dari cut. Cut itu kan memotong, berarti cutting down itu memotong ke bawah. Nah, tapi kita coba pastikan lagi dengan konteksnya, frasa tersebut itu kalimatnya seperti apa. Jadi dalam kalimat ini disebutkan bahwa banyak many locals have also opposed short-term rentals gitu. Banyak lokal yang opposed tuh berarti dia tuh menolak ya. Menolak apa nih gitu? Oh, short-term rentals. Dan kota-kota seperti Athena dan Barcelona itu cutting down on them gitu. Mereka memotong mereka. Hal ini membuat cheap rentals itu lebih sulit untuk ditemukan di daerah-daerah yang ramai ya, busy areas. Berarti kalau kita lihat di sini ada mereka yang tindakannya itu mengurangi ya tempat-tempat rentals yang murah dan juga berjangka pendek, short term rentals. Berarti coba kita lihat opsinya. Kalau A, increasing itu artinya meningkatkan. Nah, ini bukan. Seeking itu artinya mencari. Accumulating itu artinya mengakumulasi. Terus adding itu artinya menambah.
Kalau reducing itu artinya mengurangi. Nah, kalau kita lihat yang cocok adalah cuman mengurangi ya teman-teman. Karena di sini nuansanya short term rentalsnya sama tadi yang murahnya itu adalah semakin berkurang yang ada di busi area set tersebut. Jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman. Sekarang lanjut number 10. Which of the following is the best main idea of Tax 1? European cities are implementing strategies to. Oke, coba teman-teman baca main idea dari Tax 1 ini. Kira-kira apa sih yang kota-kota Eropa itu ingin implementasikan? Implementasikan kan berarti ingin terapkan yang mereka sedang ingin terapkan gitu di sini. Nah, kalau kita baca main idea-nya di sini, jadi tahun 2024, Europe itu saw more anti-tourism protest ya, banyak protes terhadap turis ini dari orang-orang lokal. Karena mereka frustrasi ini with the harm mass tourism had caused. Jadi ya tourism yang masif ini telah banyak sekali dampaknya yang buruk ya, harm. Akhirnya kota-kota tuh sedang mencoba mencari cara untuk menyeimbangkan kebutuhan penduduk dan melindungi lingkungan. Nah, beberapa kota ada yang mencoba untuk mengelola tourism lebih baik. Misalnya kayak di Copenhagen, itu katanya rewards travelers free entry to cultural site if they show eco-friendly behaviors. Jadi buat travelers yang ternyata itu dia ramah lingkungan, bakal dikasih tiket gratis nih untuk ke situs-situs berbudaya. Nah, to ease crowding berarti untuk bisa si crowdingnya atau keramaiannya itu lebih sedikit. Travel groups itu sekarang mempromosikan tempat-tempat yang kurang populer. Nah, dengan cara ini, they can enjoy more genuine and quieter experiences. Dan cara ini mereka bakal bisa lebih menikmati nih pengalaman yang lebih tulus dan lebih sepi. Berarti kalau kita lihat di sini kota-kota di Eropa tuh lagi mencoba ya untuk bisa menangkal dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh para tourism ini nih. Tadi banyak caranya ya. Berarti kita coba cari dari opsi A. Opsi A itu malah mempromosikan situs-situs bersejarah dan berbudaya lebih efektif. Salah ya, itu bukan highlight utamanya. Membuat tourism itu lebih murah untuk lokal dan para pengunjung. Salah. Terus di sini artinya memikat lebih banyak internasional turis tiap tahunnya. Salah, kalau udah kebanyakan. Memitigasi dampak negatif dari tourism. Nah, ini adalah jawaban yang benar ya, karena di sini banyak dampak negatif yang sedang ingin diselesaikan masalahnya oleh para negara di Eropa ini, gitu. Oke, sekarang number 11 nih teman-teman. Which of the following best restates the statement? Berarti mana sih yang paling terbaik yang menyatakan kembali kalimat tersebut? Kalau kita lihat, ini kan ada suatu kalimat ya, tourists primarily spend money in the central areas, benefiting only a small part of the city. Berarti artinya, kalau kita gunakan chunking method ya, kita pecah, turis itu menghabiskan uangnya, spend money, cuman di daerah yang ada di pusat aja, gitu. Sehingga hanya bermanfaat untuk sebagian kecil dari kota. Nah, coba teman-teman cari di masing-masing opsi mana yang menunjukkan uangnya tuh hanya terkumpul di satu area tertentu saja. Kalau yang A, itu artinya tourist spending is evenly distributed across the city helping all neighborhoods. Nah, ini salah karena dia bilang pengeluaran si turis ini itu adalah evenly distributed across the city. Berarti terdistribusi secara adil, sehingga bisa membantu banyak sekali ya warga-warganya. Ini salah, justru tadi kita hanya terbatas di central areas. Terus kalau yang B, berarti mayoritas uang turis itu diinvestasikan kembali ke warga yang ada di area pusat. Salah, karena dia ngebawa informasi baru nih, menginvestasikan dan warga, yang nggak disebut sama sekali di statement awal. Jadi hati-hati, beware kalau ada kata-kata yang tidak disebut di dalam si statement awal. Kalau yang C, most of tourist spending is enjoyed by limited part of the city, itu jawaban yang benar nih, karena sebagian besar pengeluaran turis itu hanya dinikmati sebagian tertentu saja dari kota. Limited kan berarti terbatas ya, cuman daerah tertentu aja. Itu betul banget, karena cuma central areas yang mana itu ada sebagian kecil dari kota tersebut. Jadi jawabannya adalah yang C. Tapi kita coba breakdown yang D sama E juga, cari kesalahannya kenapa.
Kalau yang D itu dia bilang most of the money tourists spend goes to the areas outside the city center. Berarti sebagian besar uang dari turis itu dihabiskan di mana? Di area di luar pusat kota. Nah ini salah ya, nggak sesuai karena justru kita harus di dalam city center. Kalau yang I itu artinya tourists rarely spend money in central areas leading to economic decline. Kalau ini artinya turis jarang menghabiskan uang nih di daerah center, akhirnya membuat ada penurunan ekonomi. Salah ya, justru malah mereka di central areas. Oke, teman-teman, sekarang let's go to number 12. Di sini adalah the purpose of text 2 is to, tujuan dari teks kedua itu apa? Ini sama aja teman-teman bisa baca aja main idea dari teks 2. Dan kalau kita lihat di sini main idea tuh bisa ada dari first sentence sama last sentence ya. Di sini Barcelona rise as top tourist destination began with 1992 Olympics. Jadi mereka tuh menjadi top tourist destination tuh dimulai waktu pas ada Olympics 1992. Sekarang kota ini tuh improving its beaches and promoted its Mediterranean charm. Jadi sekarang si kota ini tuh telah meningkatkan ya kayak pantai-pantai mereka, bahkan mempromosikan ya daya tarik Mediterranean mereka. Sekarang itu ada total 32 juta turis yang mengunjungi tiap tahunnya. Oke, terus tapi disayangkan nih, sayang sekali, it is unfortunate, tourism itu has driven up housing prices. Jadi ternyata bisa meningkatkan harga-harga berkaitan dengan housingnya, berkaitan dengan perumahan, itu meningkat karena ada tourism. Isu-isu ini telah ngebuat kehidupan sehari-hari itu sulit ya, daily life harder for many residents. Jadi buat para warganya tuh pada sulit. Kenapa? Karena sewanya itu meningkat, terus akhirnya banyak sekali apartemen yang kosong, yang hanya itu tuh dimiliki oleh para turis saja. Nah, mereka ngerasa frustrasi karena kotanya sendiri itu ternyata lebih bermanfaat untuk tourism dibanding merekanya masing-masing. Berarti kalau kita ngelihat di situ ada semacam tantangan yang dihadapi oleh para si warganya ya. Berarti kalau kita lihat yang A, menyoroti tantangan yang dibawa tourism untuk para penduduk Barcelona. Betul banget ya, karena konteks ini fokusnya di Barcelona dan tantangannya yang dialami oleh para warganya dikarenakan tourism. Berarti jawabannya adalah yang A. Karena kalau kita lihat opsi B itu justru malah ngebahas yang hal lain nih. Kayak misalnya yang B itu malah ngebahas tentang memberikan daftar perkembangan sejarah dari Barcelona. Salah ya, kita nggak sedang ngebahas sejarahnya. Itu tadi tahun 1992 itu hanya disebutkan sebagai latar belakang, tapi bukan inti tujuannya. Yang C itu artinya mempromosikan tourism, khususnya di daerah-daerah yang masih sedikit diketahui, less known areas of Barcelona. Ini kurang tepat. Kalau yang D itu artinya menjelaskan bagaimana Barcelona itu akhirnya beradaptasi its infrastructure to support tourism. Berarti mereka telah mengadaptasi nih infrastruktur mereka supaya mendukung tourism. Salah ya, ini bukan fokusnya. Terus yang E mendeskripsikan manfaat dari tourism terhadap ekonomi Barcelona. Ini dari awal aja udah pakai kata benefits ya, manfaat. Nah di sini lagi ngejelasin tentang tantangan, yaitu ada housing prices-nya yang meningkat karena ada tourism, dan akhirnya warganya banyak yang frustrasi gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekarang number 13, which of the following statements from text 2 shows the author's negative attitude toward the impacts of tourism on Barcelona. Dia manusia menunjukkan sikap negatif penulis ya terhadap dampak tourism ke Barcelona. Kalau kita lihat dari opsi yang A, itu adalah ngebahas fakta ya, karena dia bilang Barcelona itu artinya rise as a top tourist destination yang dimulai waktu pas 1992. Nah itu adalah bukan negatif, ini netral aja. Terus kalau lihat yang B, today around 32 million tourists visit each year. Berarti hari ini telah ada turisnya itu 32 juta yang telah mengunjungi tiap tahunnya. Nah itu kan berarti netral juga ya teman-teman, karena ada 32 juta, dia nggak ada sikap negatif. Banyak di sini mereka itu hanya tinggal secara singkat ya, briefly, dan datang menggunakan cruise ships, menggunakan kapal layar. Nah di sini juga netral ya, karena ngasih tahu mereka itu datangnya pakai apa. Kalau yang D, turis itu sebagian besar menghabiskan uangnya di area pusat saja, dan itu hanya bermanfaat kepada daerah yang kecil di kota tersebut saja. Nah berarti kan ini masih netral ya teman-teman, nggak terlalu negatif. Tapi bandingkan dengan kalau yang E. Yang E itu negatif karena ada kata it is unfortunate. Unfortunate kan berarti disayangkan ya.
Ini disayangkan bahwa tourism itu ternyata bisa meningkatkan harga berkaitan dengan rumah, housing prices. Berarti ini adalah negative attitude khususnya di kata it is unfortunate ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang yang 14 itu adalah which of the following is the best synthesis of the two texts. Jadi sintesa atau gabungan terbaik kedua teks ini apa ya? Kita tadi udah baca nih main idea masing-masing teks, jadi gampang ya untuk kita menemukan gabungan dari kedua teks. Sedikit rekap, kalau kita lihat yang teks itu yang menjadi pembeda adalah sedang ngebahas gerakan anti-tourism yang ada di Eropa yang disebabkan oleh dampak negatif dari para turis ya. Oke, terus kalau di teks tuh lebih fokus di Barcelona ya. Dan mereka juga terkena dampak negatif dari turis. Nah, berarti coba kita lihat nih mana yang menunjukkan dampak negatif di turis yang ada di Eropa. Kalau kita lihat yang A, itu artinya manfaat ekonomi dari tourism itu ternyata dirayakan secara positif di kota-kota yang saling di ini ya, European neighboring cities, berarti kota-kota yang ada di tetangga Eropa ini. Salah ya, justru di sini lebih menekankan ke dampak negatif dari turis. Kalau yang B, mass tourism itu telah membuat atau berkembangnya sifat discontent. Discontent itu apa? Artinya adalah ketidakpuasan di antara lokal karena ada dampak negatif. Nah, ini adalah jawaban yang tepat ya, yang B. Karena di sini betul, dua-duanya kan pada nggak senang ya dengan dampak-dampak negatif yang diberikan oleh turis tersebut terhadap locals. Jadi betul jawabannya adalah yang B. Kalau kita lihat opsi yang lain, kenapa salah? Yang C itu adalah challenge exists in promoting eco-friendly tourism as the sole approach to travel. Nah, ini artinya adalah tantangannya itu adalah mempromosikan tourism yang ramah lingkungan. Nah, itu ada jelas salah ya, kita nggak fokus di ramah lingkungan. Terus yang D, various cultural programs have been developed by cities to attract more tourists. Nah, kita bukan mencari program-program budaya yang beragam untuk menarik banyak turis. Itu bukan pembahasan kita ya. Kalau yang E, efforts are being made by cities to enhance tourist satisfaction and experiences. Kalau ini artinya usaha-usaha telah dibuat oleh banyak kota-kota ini untuk meningkatkan adanya satisfaction tuh artinya kepuasan ya teman-teman. Untuk meningkatkan kepuasan turis dan pengalamannya. Nah itu salah ya, justru dua-dua ini ada ngebahas lebih fokus ke dampak negatifnya. Jadi itu untuk number 14 jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sekarang let's go to number 15. Kita lihat, according to text 1, what is not the characteristic of the newly discovered Pavona clavus? Berarti di sini mana sih yang bukan karakteristik nih dari penemuan baru ya, namanya itu ada Pavona clavus. Nah, coba kita baca dulu ya, di sini Pavona clavus itu apa sih? Oke, jadi di sini kita lihat teksnya, researchers yang ada di Solomon Islands itu baru pertama kali menemukan suatu hal nih, what they believe as the world's largest coral colony. Jadi dia menemukan adanya koloni terumbu karang terbesar di dunia. This enormous coral, enormous itu berarti artinya adalah very big, ya sangat besar, made up of millions of tiny animals called polyps, measure 34 meters wide and 32 meters long, so big that it can be seen from space. Nah, jadi ukurannya itu adalah koralnya 34 meter kali 32 meter ya teman-teman. Dia sangat besar sampai bisa kelihatan dari luar angkasa. This giant coral is a rare and extraordinary finding. Jadi giant coral ini tuh jarang, dia merupakan penemuan luar biasa, showcasing the beauty and vulnerability of coral ecosystem. Dia menunjukkan kecantikan dan kerentanan dari ekosistem coral ini in a rapidly changing world. Nah, tidak seperti typical coral reef yang mana biasanya tuh banyak sekali koloni yang distinct. Distinct itu artinya berbeda-beda. Oke. Nah, kalau ini tuh katanya organismenya itu cuma satu. Nah, koral ini itulah yang dikenal sebagai Pavona clavus. Berarti tadi yang disebut di paragraf 1 itu ciri-ciri dari Pavona clavus ya. Terus lebih lanjut lagi dia kasih tahu, dia itu warnanya tuh ada hint yellow, green, and purple. Jadi warna kuning, hijau, sampai ada ungunya. Nah, katanya sih ini kelihatannya itu umurnya udah sampai berabad-abad ya. Karena dia itu pertumbuhannya lambat. Oke, sekarang coba kita lihat di sini ya, di opsinya.
Mereka memiliki warna kuning, hijau, dan ungu. Tadi disebut ya teman-teman. Di sini berarti kita masukkan, bukan not. Ukuran 34 meter kali 32 meter. Ini tadi disebut juga. Terus katanya terdiri dari banyak koloni. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi katanya tidak seperti coral reef pada umumnya. Kalau coral reef pada umumnya kan dia banyak tuh koloninya yang berbeda-beda ya. Nah, tapi kalau Pavona ini dia tuh hanya organismenya cuma satu aja, single organism. Berarti kalau yang C bilang kalau ternyata dia itu terdiri dari banyak kolonis, itu salah ya, karena dia itu tidak seperti tipikalnya. Dia itu adalah cuma single organism. Makanya D, individual creature tuh betul, karena di awal dari single organism ini, dan grows at a slow pace itu betul, karena disebut di sini mereka tuh umurnya kayaknya berabad-abad karena mereka punya pertumbuhan yang lambat, slow growth. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, sekarang let's go to number 16. Number 16 itu disebut kata this in text 2 paragraph 2 itu merujuk kemana? Nah, kalau udah ada kata this di awal kalimat, pasti dia tuh merujuk ke kalimat sebelumnya nih. Kalau kita lihat di kalimat sebelumnya kan disebut ya, water potatoes itu merupakan traditional food yang have been disappearing along with other plants like camas. Jadi mereka itu telah menghilang seperti tanaman-tanaman lainnya, yaitu adalah camas. Berarti kalau kita this itu maksudnya adalah merujuk ke apa? Ke water potatoes ini ya, dengan tumbuhan lainnya. Berarti jawabannya adalah yang E ya. The disappearance of water potatoes and camas berarti hilangnya water potatoes ini dengan camas. Oke, sekarang number 17. According to the text, information about the effects of climate change to the environment can be found in. Berarti coba teman-teman, mana di text 1 ini dulu. Yang pertama, yang ada isi dampak climate change terhadap lingkungan mereka. Tadi kan di sini lagi ngebahas coral ya teman-teman. Kalau kita tadi baca first paragraph, semuanya itu ngebahas nggak tentang dampak climate change terhadap lingkungannya? Tidak ya, masih ngebahas ciri-ciri dari coral tersebut. Berarti kita bisa eliminasi yang A, terus yang B eliminasi, tinggal berarti yang 2 atau yang 3. Kita lihat yang kedua, apakah ada dampak dari lingkungan? Nah, di sini itu disebut coral itu namanya Pavona clavus. Oke, dikasih tahu warnanya, umurnya udah berabad-abad ya, karena mereka pertumbuhan yang lambat. Bahkan ketika Napoleon masih hidup, coral ini tuh sudah ada, kata marine biologist. Nah, itu nggak ngebahas dampak dari perubahan iklim ya. Berarti yang C itu dieliminasi lagi teman-teman. Yang D juga dieliminasi. Pasti jawabannya adalah yang E. Ada di text 1 paragraph 3 dan text 2 paragraph 2. Kalau kita lihat, ini benar nih karena disebut coral reef itu di berbagai belahan dunia telah vanishing. Vanishing itu artinya apa? Menghilang. Karena apa? Karena climate change itu membuat si oceans-nya, lautnya tuh jadi hangat nih di sini. Vanishing as climate change warms the oceans. Berarti jawabannya betul nih sesuai dengan pertanyaannya, dampak climate change terhadap lingkungan. Nah, berarti yang E betul di teks paragraf 3, terus kita cek di teks paragraf 2, ada di mana nih? Nah, ini disebutkan water potatoes itu telah menghilang seperti tumbuhan lainnya camas. This is because of past damage to the land, berarti adanya kerusakan yang terjadi di masa lalu di tanah ini, khususnya pada tahun 1909, that took away tribal lands and the effects of climate change. Tuh, berarti katanya kehilangannya water potatoes ini sama camas tuh merupakan salah satunya disebabkan oleh dampak climate change. Berarti jawabannya ketemu yang E ya teman-teman. Sekarang let's go to number 18. Oke, what is the relationship between text 1 and text 2? Tadi kita udah ngebaca punya text 1. Text 1 itu pada dasarnya lagi ngomongin tentang adanya corals ya, atau terumbu karang yang ada di Solomon Island, yang mana dia punya ciri-ciri tertentu. Dan kalau kita lihat paragraf 1 sama 2-nya kan ciri-ciri ya. Sama juga paragraf kedua ciri-ciri, terus paragraf ketiga tuh ngebahas dampak perubahan iklim atau climate change terhadap apa? Terhadap koralnya tersebut. Nah, kalau kita lihat yang teks 2 paragraf 1 itu lagi bilang apa?
Oh, dia menceritakan hal lain nih di sini. Ayana James itu menghadiri First Water Potato Harvest on the Coeur d'Alene Tribe Land in Idaho last October. Jadi di sini dia menghadiri tempat pertama kali ya harvest itu kan berarti mengambil water potato saya tersebut ya di sini. Walaupun adanya excitement, tapi ternyata cuacanya tuh lebih dingin dari biasanya. Dan akhirnya mereka juga merasakan salju yang lebih early ya, lebih awal. Terus dia bilang, seharusnya tidak seperti ini, kata James. Deep down within me, di dalam diriku, aku bilang, ini terasa tidak benar nih, katanya. Terus hasil panennya, harvestnya tuh ternyata buruk gitu. Yang mana ini hasilnya tuh sering terjadi beberapa tahun terakhir ini karena ada apa? Karena adanya musim panas yang kering dan adanya cuaca yang ekstrim. Terus dia ngasih tahu juga nih, water potatoes ini sama kamas juga terkena climate change juga nih ya, merupakan dampak dari climate change. Akhirnya mereka menghilang. Salmon and trout juga mulai menghilang dari streamsnya. Wildfires berarti di situ banyak sekali kebakaran tuh semakin sering. Bahkan essential food, makanan-makanan penting itu menjadi sulit untuk ditemukan. Nah, berarti kalau kita lihat di sini itu fokusnya terkena dampak perubahan iklim juga ya teman-teman, tapi perubahan iklimnya itu di beda tempat gitu. Kalau ini kan di Coeur d'Alene Tribe yang ada di Idaho, kalau Tax One itu dampak perubahan iklimnya terjadi di Solomon Island, yaitu yang ada di coral yang terumbu karang ini. Berarti kalau yang A itu apa? Tax One itu fokus ke praktek tradisional Solomon Island. Ini dari awal saja sudah salah ya, karena kita nggak sedang ngebahas praktek tradisional, tapi lagi ngebahas tentang coral reef-nya ya teman-teman. Jadi ini yang A salah. Yang B kata Tax One ngebahas marine biology, Tax 2 memberikan contohnya. Ini salah, kita nggak ngebahas tentang marine biology secara umum ya, tapi kita ngebahas coral reef, berarti salah. Kalau yang C kedua, teks memberikan dampak langsung dari aksi manusia terhadap lingkungan. Salah ya, di sini bukan aksi manusia, tapi ada dampak dari climate change. Kalau yang D, kedua teks mengeksplor dampak climate change terhadap ekosistem. Betul banget ya, kalau teks 1 itu dampaknya kepada terumbu karang, tapi kalau teks 2 itu terjadi di Idaho ini ya, bisa terkena makanan, terus mereka terkena salmonnya, troutnya, bahkan banyak sekali terjadi kebakaran liar ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Kalau yang E itu artinya apa? Kedua teks itu mendiskusikan bagaimana sih cara perawatan ekosistem, maintenance of ecosystem. Salah ya, di sini kita nggak ngebahas itu. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Sekarang let's go to number 19. Based on the two texts, which of the following will most likely happen in the future? Nah, tadi kita udah baca lengkap banget ya, text 1 sama text 2. Jadi keduanya banyak terjadi climate change. Pasti kayaknya akan apa sih yang bakal terjadi? Tentunya pasti semakin kita nggak peduli dengan climate change, kedua ekosistem ini bakal semakin buruk ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat yang A. Saintis bakal mengenalkan spesies baru. Nah, itu untuk ocean supaya menjaga temperatur air. Nah, ini nggak masuk akal karena kita nggak sedang ngebahas hal tersebut ya, teman-teman. Terus yang B. Ekosistem bakal lebih banyak yang menghilang karena adanya slow progress dalam melawan climate change. Betul ya, karena kalau kita lihat di sini kondisi udah pada buruk ya. Coral reef-nya buruk, terus tadi juga di sini water potatoes-nya udah semakin hilang, kamas juga. Berarti ekosistem kemungkinan bakal terus menghilang kalau misalnya progresnya lambat untuk melawan climate change ini. Oke, sekarang coba kita lihat yang C ya. Coral reef ini bakal immediately bisa recover, berarti mereka bisa sembuh kembali karena banyak orang yang melawan climate change. Salah ya, di kedua teks ini nggak ada tanda-tanda kalau misalnya udah ada solusi yang berjalan dan positif. Coeur d'Alene Tribe will abandon the farm and start an urban lifestyle. Kalau ini artinya bakal membuang ya peternakan mereka dan memulai untuk kehidupan urban atau kehidupan perkotaan. Salah, nggak ada tanda. Terus yang E, water potatoes itu bakal extinct itu punah karena climate change itu nggak bisa dihindari. Salah ya, karena kalau kedua teks ini itu nggak ngebahas water potatoes aja, tapi ekosistem secara umum. Jadi B paling sempurna jawabannya.
Oke, sekarang kita lanjut ke number 20. Number 20 ini kita ke last question. Last but not least, pertanyaannya adalah based on text 1 and text 2, which of the following recommendation is appropriate to be implemented? Nah, mana sih rekomendasi di bawah ini yang paling cocok untuk diimplementasikan? Kalau kita lihat, pasti tentunya rekomendasi yang sesuai adalah kita harus mulai melawan climate change ini ya, teman-teman. Kalau yang A itu artinya peternak itu harus meningkatkan penggunaan fertilizer yang kimia gitu untuk meningkatkan produksi makanan. Tidak ya. Terus ada tradisi dari Coeur d'Alene Tribe itu harus dilestarikan sebagai model dari tribal lines lainnya. Tribal lines itu berarti di sini untuk daerah-daerah yang tanahnya itu milik suku-suku juga harus diikuti. Nah, ini melenceng dari ide utama. Terus kalau yang C, berarti harus ada aksi yang langsung itu harus segera dilakukan untuk memproteksi coral ekosistem dan makanan-makanan tradisional dari climate change effects. Ini jawaban yang tepat nih, karena tadi kan sudah sangat bahaya ya situasi climate change-nya, makanya harus ada aksi yang immediate, langsung, supaya bisa melindungi coral ekosistem yang tadi di text 1, dan juga traditional food yang disebut di text 2, yang akibat dari climate change effects. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Kalau yang D, coba kita lihat ya, semua aktivitas manusia di sekitar coral reef dan tribal lands itu harus dihentikan supaya mencegah environmental damage. Ini terlalu ekstrim. Terus yang E, pemerintah itu harus mempromosikan penggunaan metode tradisional untuk melakukan food harvesting. Ini juga salah ya, bukan masalahnya bukan di kita harus menggunakan tradisional, tapi fokusnya adalah dampak perubahan iklim di kedua teks ini. Jadi jawabannya sih teman-teman. Well, that's all guys, itu adalah untuk pembahasan day 4. Ditunggu ya untuk pembahasan day 5-nya dan video-video lainnya. Jadi jangan lupa untuk turn on the notification. And thanks so much for watching this video. Bye-bye.